Tragedy of Prewedding. Bab 4. Kabar buruk. Rintikan hujan mulai turun membasahi kawasan villa itu, membuat Citra dan Diki segera bergegas menuju mobilnya. Mereka pun berpamitan dengan satpam di depan gerbang dan langsung beranjak meninggalkan tempat itu. Di sela-sela perjalanan pulang, sesekali Diki menoleh ke arah Citra yang pandangan wajahnya selalu fokus menatap ke arah luar kaca mobil. Raut wajahnya pun masih memancarkan kegelisahan. "Kenapa perasaan aku gak enak sekali ya, Dik? Aku khawatir banget sama keadaan Mas Adnan," ucap Citra. Diki memasang raut wajah yang datar seraya menghela nafas panjang. Ia tak menggubris ucapan gadis di sebelahnya itu. "Apa mungkin Mas Adnan benar-benar sedang bersama wanita lain?" ucap Citra yang dalam benaknya mulai menaruh kecurigaan pada kekasihnya yang hilang itu. Diki nampak tersenyum tipis dan berkata, "Mungkin aja begitu." Mendengar penuturan Diki, nampaknya Citra sedikit kesal. Tatapan wajahnya langsung menoleh dengan cepat ke arah lelaki tampan di sebelahnya itu. "Jangan asal ngomong," timpal Citra. "Loh, siapa yang asal bicara? Bukankah kamu sendiri yang bilang seperti itu tadi?" sahut Diki membuat Citra mendengus perlahan. "Buktinya juga udah ada tadi. Kamu lihat sendiri kan?" sambung Diki. "Tapi gak mungkin kan kalau Mas Adnan melakukan hal itu. Selama ini yang aku tahu dia itu lelaki yang sangat setia sama aku," ucap Citra. "Ya itu kan di depan kamu aja. Kalau di belakang siapa yang bisa menjamin kalau dia masih setia sama kamu?" ujar Diki yang lagi-lagi membuat Citra menatapnya dengan sengit. "Kenapa kamu bilang begitu? Emangnya kamu tahu apa soal Mas Adnan di belakang aku setia atau tidak?" tanya Citra. "Adnan itu sebelum kenal sama kamu, teman wanitanya banyak banget, cantik dan seksi-seksi, apalagi teman di kantornya, kadang mereka juga sering makan siang bareng-bareng," ucap Diki. "Ya itu, kan sebelum kenal sama aku," timpal Citra. "Sesudah kenal sama kamu juga, gak jarang banyak gadis cantik yang datang ke rumah buat ketemu sama dia," sahut Diki. Mendengar itu, nampaknya Citra semakin resah dan gusar. Ia tak bisa membayangkan jika hal itu benar-benar terjadi. "Tapi aku yakin, Mas Adnan lelaki yang setia," ucap Citra sambil menundukkan kepalanya. Sedangkan Diki nampak tersenyum getir menilik ke arah gadis itu yang terlihat semakin masam. Di lain tempat, Hendro dan juga Imron baru saja menghubungi rekannya di kepolisian untuk melaporkan kasus hilangnya Adnan sejak kemarin siang. Mereka saat ini duduk bersama di ruang tamu. Hana dan juga Dahlia pun tak henti-hentinya berdoa agar segera mendapatkan kabar tentang keberadaan Adnan saat ini. Mereka adalah calon besan yang sangat akrab. Sebelumnya Hendro dan Imron memang rekan bisnis, bahkan sempat ingin menjodohkan anak-anak mereka. Namun, sebelum mereka saling memperkenalkan anak-anak mereka, ternyata Citra dan Adnan sudah saling mengenal dan tengah menjalin sebuah hubungan sejak di bangku kuliah. Hal itu tentu saja sangat didukung penuh oleh kedua orang tua mereka, hingga tiba saatnya Adnan melamar Citra bulan lalu dan pernikahan mereka akan dilangsungkan akhir bulan depan. Saat mereka sedang asyik berbincang-bincang, tiba-tiba saja pintu rumah tersebut diketuk. Dengan segera Dahlia dan Imron melangkah ke arah pintu depan. Mereka semakin gelisah ketika melihat beberapa anggota polisi yang datang ke rumahnya saat ini. "Selamat siang, Pak Imron dan Bu Dahlia. Kami ingin memberitahukan bahwa sebuah mobil berjenis Pajero Sports hitam bernopol sekian telah ditemukan berada di tengah hutan yang menuju arah wisata hutan pinus. Dari hasil pemeriksaan, mobil tersebut adalah milik saudara Adnan. Apa betul?" papar polisi tersebut sambil menunjukkan beberapa lembar foto mobil beserta isinya. Melihat hal itu Imron dan Dahlia nampak melebarkan matanya dan membenarkan penemuan tersebut. "Iya betul, ini mobil anak saya, tapi di mana orangnya, Pak? Dia baik-baik saja bukan?" tanya Imron. "Pemilik mobil tersebut tak ada di tempat, Pak. Saat tim kami tiba di lokasi, yang ditemukan adalah mobil tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci, bahkan seluruh barang berharga beserta identitas pemiliknya pun masih lengkap berada di dalamnya, terkecuali ponselnya," ujar polisi tersebut. Mendengar hal itu, Imron dan Dahlia semakin tercengang.
Adnan menghilang dengan sangat misterius, membuat semuanya semakin cemas. Tapi, kami menemukan beberapa benda yang diduga milik saudara Adnan, ucap polisi tersebut sambil menyodorkan sebuah jam tangan mewah yang biasa dikenakan oleh Adnan, dan juga sebuah sepatu pantofel sebelah kanan. Namun yang anehnya, di bagian jam tangan tersebut terdapat bercak darah yang masih segar. Polisi pun langsung menduga bahwa Adnan hilang dan mengalami penganiayaan, karena dilihat dari beberapa bukti yang ada, barang-barang berharga milik korban pun tidak ada yang hilang. Mendengar penuturan polisi, Imron dan Dahlia nampak terpukul. Apa yang dipaparkan dan ditunjukkan oleh polisi, memang jelas bahwa Adnan saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Hal itu pun didengar langsung oleh Citra dan Diki yang baru saja tiba di rumah itu. Citra langsung melangkah dengan cepat menghampiri polisi untuk memastikan sendiri beberapa bukti-bukti yang telah ditemukan. Citra pun nampak termangu, menatap sebuah arloji yang beberapa bagiannya sudah dipenuhi bercak darah. Hatinya semakin tak karuan karena meyakini bahwa Adnan tengah terluka saat ini. Ia langsung berhambur ke dalam pelukan Dahlia, calon mertuanya itu. Mereka sama-sama terisak-isak karena semakin cemas dengan keadaan Adnan. Polisi pun menjelaskan bahwa timnya masih melakukan proses pencarian di sekitar hutan tersebut, bahkan beberapa di antaranya ada yang menyisir area sungai yang tak jauh dari lokasi ditemukannya mobil milik Adnan. Sambil menunggu hasil pencarian polisi, Imron mengajak Dahlia juga Citra untuk masuk kembali ke dalam rumah. Tiba-tiba saja dari arah lain, wujud halus dari lelaki tampan dengan setelan jas hitamnya melangkah dengan cepat ke arah Citra dan juga Dahlia yang tengah saling mendekap. "Mamah, Citra, aku ada di sini. Sepertinya ada yang dengan sengaja membunuhku, sekelompok orang-orang yang tidak aku kenal," ucap sosok Adnan. Tentu saja sekeras apapun Adnan berbicara, tak akan ada yang bisa melihat dan mendengarnya, karena saat ini ia hanyalah sebuah entitas gaib. Ia pun berjalan ke arah Imron, yang nampaknya tengah bersedih. Adnan pun menilik ke arah Hendro juga Hana yang raut wajahnya begitu sendu setelah mendengar kabar buruk tersebut. "Papa, tolong dengar aku, Pah. Aku dibunuh, Pah, dan aku dilempar begitu saja di sungai itu. Ayo Pah, katakan hal itu pada polisi, agar para berandal itu segera ditangkap," ucap Adnan bersunut-sungut di sebelah papahnya, namun tetap tak ada yang mendengarnya. Adnan semakin kesal karena ucapannya tak bisa didengar oleh orang-orang terdekatnya saat ini. Ia pun berteriak kesal sambil mencengkram rambutnya. Kenapa semuanya jadi seperti ini? Gak ada satu orang pun yang bisa mendengar aku," pekik sosok lelaki tampan itu.